Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Nah, di dalam kesempatan saat ini, saya akan berbagi ilmu atau pengalaman terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atas animasi. Jadi memang beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa animator dan mereka menanyakan hal-hal terkait dengan bagaimana sih cara perlindungan karya cipta berupa gambar animasi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan hak ekonomi apa saja yang dapat mereka terima dari suatu perlindungan atas karya cipta berupa gambar animasi tersebut. Nah, jadi pertanyaan yang mendasar pertamanya adalah bahwa apakah karya animasi itu adalah merupakan karya cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Nah, undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, tadi dengan pertanyaan mendasar tersebut disebutkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa yang salah satu yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah karya seni rupa berupa gambar karakter yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Nah, jadi menurut Undang-Undang Hak Cipta, gambar karakter itu adalah merupakan suatu subjek hak cipta dan gambar bergerak itu juga merupakan subjek hak cipta. Animasi adalah merupakan karya seni berupa gambar karakter yang bergerak. Nah, jadi menurut Undang-Undang Hak Cipta, gambar karakter itu adalah merupakan suatu subjek hak cipta dan gambar bergerak itu juga merupakan subjek hak cipta. Oleh karenanya ada dua hal dari suatu animasi yang dapat dilindungi sebagai hak cipta, yaitu satu, gambar karakternya itu sendiri, dan yang kedua adalah gambar karakter yang kemudian bergerak atau yang disebut dengan animasi. Nah, gambar bergerak yang animasi itu masuk ke dalam perlindungan karya seni sinematografi, jadi bisa film pendek, bisa film iklan gitu. Sementara kalau yang gambar karakter tadi adalah seni gambar gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah setelah tahu bahwa animasi itu adalah merupakan subjek hak cipta, nah bagaimana sih cara melindungi karya cipta tersebut berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tersebut. Nah, jadi untuk memperoleh pelindungan hak cipta, memang hak cipta itu tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan untuk mendapat perlindungan. Jadi kalau hak cipta itu sifatnya adalah otomatis perlindungannya. Jadi begitu suatu karya cipta dibuat dalam suatu bentuk yang berwujud, itu sudah otomatis terlindungi. Nah, supaya perlindungannya ini berlaku kepada pihak ketiga, maka ciptaan tadi harus diumumkan kepada publik. Namun demikian, walaupun tadi pelindungan hak cipta itu sifatnya adalah tidak wajib untuk dicatatkan, tetapi sangat disarankan bahwa sebaiknya dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kenapa disebut disarankan? Karena setidaknya dengan sudah melakukan pencatatan di DJKI, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berarti si pencipta ini sudah memiliki bukti awal bahwa dia adalah sebagai pencipta yang diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Nah, seperti apa suatu animasi dianggap melanggar animasi ciptaan orang lain? Ini kan yang kemarin juga dipertanyakan, kadang-kadang mereka bilang, saya membuat karya animasi, kemudian bagaimana untuk memastikan bahwa karya animasi saya itu bukan melanggar atau tidak melanggar ciptaan animasi milik pihak lain gitu. Nah, saya sampaikan kemarin bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai persentasi sekian persen dari suatu animasi untuk dianggap bahwa itu melanggar gitu. Kalau dulu kan di Undang-Undang Hak Cipta yang sebelumnya itu disebutkan bahwa kalau lagu itu misalnya sekian bar gitu. Tetapi di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini tidak disebutkan bagian esensi dari suatu ciptaan gitu. Jadi kalau misalnya animasi itu memiliki esensi tertentu,
dan ada pihak lain yang membuat animasi yang sama dengan esensi yang sama, maka dianggap bahwa ciptaan tersebut, ciptaan yang terakhir itu adalah menjiplak atau melanggar ciptaan animasi milik pihak yang sebelumnya, gitu ya. Jadi jelas di situ yang penting adalah bahwa kalau untuk animasi itu bagi para pencipta membuat berdasarkan kemampuan, keahlian sehingga sifatnya adalah orisinil, tidak menjiplak atau mencontek karya cipta milik orang lain untuk menghindari adanya suatu pelanggaran. Nah, kemudian ditanya lagi, kalau misalnya memang terjadi pelanggaran, sanksinya apa? Nah, di dalam Undang-Undang Hak Cipta, sanksi dari suatu pelanggaran itu ada dua. Satu adalah sanksi di bidang sanksi pidana dan satu lagi adalah sanksi perdata. Kalau sanksi perdata berarti dia akan dituntut ganti rugi oleh pihak yang merasa haknya dilanggar. Itu nanti dibuktikan di pengadilan gitu. Nah, sementara kalau sanksi pidana itu hukumannya adalah hukuman badan dan atau denda. Jadi di sini sifatnya kalau untuk pidana bukan bukan pilih salah satu. Kalau udah hukuman badan saja, atau kalau sudah denda saja. Tidak begitu, tetapi bisa sifatnya kumulatif karena undang-undang menyebutkan hukuman sekian tahun penjara dan atau denda sekian rupiah gitu. Jadi dan atau, jadi bisa akumulasi atau bisa gabungan dari keduanya. Nah, berapa sih sebetulnya sanksinya gitu ya? Jadi kalau di Undang-Undang Hak Cipta, sanksi pidana yang paling besar itu adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun, itu yang paling besar, dan atau denda maksimal 4 miliar rupiah. Nah, itu jadi yang paling besar. Jadi buat para viewers Besti yang memang tertarik di bidang animasi, pastikan bahwa karya cipta animasinya adalah merupakan suatu yang orisinil dan bukan merupakan jiplakan dari karya cipta milik orang lain. Nah, jadi ini yang harus hati-hati ya Besti. Nah, kemudian yang kedua, ini sekarang kita bicara masalah hak ekonomi dari suatu karya cipta berupa animasi. Jadi biasanya animator ini memiliki kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan perusahaan, perusahaan periklanan. Jadi perusahaan periklanan biasanya akan meminta atau memberikan kerja kepada animator untuk membuat suatu karya animasi untuk iklannya misalnya, atau dari perusahaan film untuk membuat suatu karya animasi gitu ya. Nah, apa sih harus diperhatikan oleh seorang animator pada saat dia akan menjalin kerjasama dengan pihak lain gitu. Yang pertama harus diketahui adalah bahwa di Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa apabila perjanjian pemberian kerja itu adalah dalam hubungan swasta, pekerjaan swasta gitu ya, maka yang memiliki atau yang dianggap sebagai pencipta adalah animator tersebut, pihak yang membuat animasi tersebut gitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga pada saat pembuatan animasi itu seberapa besar sih wewenang atau seberapa besar peran dari pihak yang memberikan pekerjaan tadi. Dalam hal ini adalah perusahaan iklan atau perusahaan film gitu. Nah, apabila di dalam pembuatan animasi tersebut benar-benar 100% atau mayoritas kewenangan ada di pihak animator, maka pencipta tetap adalah animator. Nah, sementara apabila pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan film atau perusahaan periklanan, dia mempunyai wewenang untuk memberikan arahan, komentar, masukan, dan persetujuan atas suatu karya cipta animasi, maka pihak yang memiliki wewenang ini adalah yang memiliki hak cipta tersebut atau dianggap sebagai pencipta, gitu ya. Jadi Besti udah bisa ngebedain nih. Jadi pada saat mau bekerja sama dengan pihak lain, itu harus dipastikan dulu siapa yang akan menjadi pencipta dari karya animasi yang dibuat, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila menjalin kerjasama dengan pihak lain, harus diperhatikan lingkup dari perjanjian atau pekerjaan tersebut, gitu ya. Jadi misalnya pihak perusahaan ini meminta animator untuk membuat suatu iklan, gitu ya, berupa animasi. Nah, harus dipastikan iklan lingkupnya. Jadi iklannya iklan apa? Apakah hanya iklan di media cetak saja, atau iklan di media elektronik, atau di kedua-duanya gitu. Jadi untuk memastikan supaya pihak animator juga memiliki
hak atas animasinya tersebut. Jadi kalau misalnya memang di dalam perjanjian disepakati bahwa hanya untuk iklan media cetak, berarti apabila si perusahaan iklan ini memuat animasi tersebut di dalam film iklan gitu ya, sinematografi, maka itu berarti merupakan pelanggaran. Atau juga sebaliknya, kalau tadinya hanya untuk animasi atau film iklan saja, tapi kemudian dipasang di media cetak atau misalnya bahkan dipajang di billboard gitu ya, itu merupakan suatu pelanggaran. Nah, jadi dua hal itulah yang perlu dipahami atau dimengerti oleh para animator. Jadi di sini kalau viewersnya Besti ada yang tertarik di bidang animasi, ini harus diperhatikan banget ya untuk menjamin bahwa hak ekonomi dari teman-teman bisa dilindungi secara proper atau secara layak. Nah, hal apa lagi yang harus diatur gitu ya? Nah, itu tadi sudah disampaikan mengenai lingkupnya, jadi dipastikan untuk tidak melampaui batasnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi para viewersnya Besti. Nah, kalau misalnya ada komentar, tanggapan, atau misalnya usulan topik terkait dengan animasi ini, bisa ditulis di kolom komentar, sehingga nanti kami akan membuat suatu topik yang diminta oleh para viewers Besti sekalian. Oke, terima kasih banyak. Nah, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.